Dan karena itu, maka kali ini kita akan bahas tentang apa saja yang bisa kita lakukan agar pendapatan tidak langsung habis seketika. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberkahi dengan rezeki yang berlimpah dimanapun Anda berada. Banyak dari Anda mengeluh kepada saya tentang uang yang cepat habis. Ibaratnya penghasilan berapapun tetap amblas tidak bersisa. Bekerja seperti tidak ada hasilnya. Tabungan tidak pernah punya. Kemudian kita pun jadi berpikir jangan-jangan rezeki kita tidak berkah. Sebenarnya selama amblasnya uang ini bukan karena kejadian-kejadian yang tidak dapat diperkirakan, maka sebenarnya cukup kita siasati saja dengan sejumlah cara. Dan karena itu, maka kali ini kita akan bahas tentang apa saja yang bisa kita lakukan agar pendapatan tidak langsung habis seketika. Tidak sekedar lewat saja di tangan kita. Cara-cara ini perlu dibiasakan, karena kalau hanya dilakukan sementara ya percuma. Nantinya kondisi Anda akan kambuh lagi, uang selalu habis lagi, tidak bersisa sama sekali. Langsung saja, langkah pertama tentu saja adalah kita perlu lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Jika memang sudah bertekad untuk hidup hemat, ya lanjutkan. Jangan hanya bertahan tekadnya ini selama seminggu saja. Banyak dari kita bertekad hemat hari ini, tetapi besok sudah lupa lagi. Melihat tulisan diskon dan sale, luntur sudah tekadnya. Pengeluarannya mungkin tidak seberapa, harganya mungkin memang lebih murah, tetapi pengeluaran-pengeluaran kecil inilah yang memang menjadikan bengkak. Karena seringkali barang yang kita beli secara impulsif ini sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan. Mulai sekarang, disiplinlah dengan berbelanja sesuai kebutuhan. Lawan kebiasaan boros kita. Jangan sampai mengeluarkan uang yang tidak perlu. Langkah kedua, catat semua pengeluaran Anda. Kalau bisa, tanpa terkecuali. Berapapun jumlahnya. Mulailah dari pengeluaran yang bersifat umum dulu, misalnya pengeluaran harian selama sebulan. Kemudian lakukan analisa sederhana. Dari semua pengeluaran yang sudah Anda catat, mana saja yang wajib? Berikan tanda. Mana juga yang tidak wajib? Berikan tanda. Atur pengeluaran Anda sedemikian rupa agar yang tidak wajib ini jangan sampai lebih besar angkanya dibandingkan kebutuhan wajib. Langkah ketiga, hindari persaingan gaya hidup. Terlebih, bila kita memang tidak berangkat dari latar belakang yang serba berada. Lebih baik tidak perlu memelihara sifat selalu bersaing dalam urusan gaya hidup. Karena sifat seperti ini hanya akan menjadikan Anda boros. Fokus saja pada gaya hidup yang sehat, sederhana, dan sejahtera. Gengsi bukanlah sesuatu yang Anda butuhkan. Rumput tetangga tetap akan selalu lebih hijau, tidak peduli apapun yang Anda lakukan. Kita tidak perlu iri pada apa yang orang lain punya. Kita tidak perlu bersaing dengan orang lain, hanya perlu menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Kemudian yang terakhir, alias langkah keempat, adalah dengan selalu menjaga kesehatan Anda. Karena yang namanya sakit itu mahal, bahkan sekalipun Anda memiliki asuransi dan jaminan kesehatan. Maka dari itu jagalah pola makan Anda, perbanyak minum air putih, serta konsumsi buah dan sayur. Kemudian jangan lupa kurangi jajanan tidak sehat dan seimbangkan dengan olahraga teratur. Nah, 4 cara inilah yang dapat kita lakukan sebagai upaya agar uang tidak gampang habis, tidak sekedar lewat lalu amblas, supaya kita tetap punya tabungan untuk menghadapi kondisi darurat yang tidak dapat diperkirakan. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan rezeki yang lancar. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.